Yang dia jelas tahu, sosok perempuan itu nangis. Tapi karena anak teman saya nggak pernah mau tahu urusan orang lain, dia abaikan perempuan yang terdengar menangis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di season cerita-cerita misteri kisah nyata yang pastinya buat yang denger bakalan bikin bulu kuduknya merinding. Lanjut lagi di cerita kali ini, saya mau cerita soal anak teman saya yang kedua. Tak kenapa itu anak sering banget ngelihat hal-hal gaib gitu. Sejak kecil bahkan sampai saat ini dia tuh sering banget ketemu sama hal gaib. Bisa dibilang indigo atau semacamnya kali ya. Nah, sebelum kalian dengar ceritanya, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kedepannya saya bisa terus nemenin kalian bercerita-cerita horor, kisah nyata, dan pastinya ceritanya tuh seru banget buat didengar. Oke teman-teman, kita mulai aja ceritanya. Kala itu, anak teman saya SMP kelas 3. Sepulang dari latihan karate di sekolahnya, dia pulang bersama salah satu sahabatnya. Kemudian teman saya ada kerjaan, jadi nggak bisa ngejemput dia ke sekolah. Oh iya, biasanya anak teman saya tuh pulang karate habis maghrib. Berarti sekitar jam 6:15 gitulah. Di perjalanan, anak teman saya harus berpisah dengan sahabatnya ini karena rumah sahabatnya emang searah dengan jalan pulang anak teman saya. Jadi dia akan lebih dulu sampai ke rumahnya. Nah, ini tuh percakapan antara anak teman saya sama temennya. Saya duluan ya Dipa, pamit Nadia, sahabat anak teman saya. Oke deh, aduh aku jalan pamit sendiri nih, kata anak teman saya ke Nadia. Lagian kamu lewat sini, udah tahu di depan sana itu serem. Hati-hati loh ketemu Mbak Kunti, canda Nadia. Alah, nggak takut, saut Dipa santuy. Ya udah hati-hati, bye. Nadia pamit lagi. Dipa anak teman saya itu senyum lalu melangkah terus. Teman saya emang tahu jalan yang dilalui Dipa itu masih ada pohon kapuk dulunya, pohon randu sama banyak pohon nangka yang ditanam masyarakat sana. Kadang teman saya aja katanya kalau lewat jalan situ tuh dulu suka gimana gitu perasaannya, suka nggak enak, kayaknya emang di situ suka ada yang ngeliatin kali ya. Nah, pas melewati gang sepi ukuran satu mobil, yang kiri kanannya tembok tinggi, kata anak teman saya jalanan saat itu sepi. Udah agak gelap juga, soalnya udah jam 6:30 lewat. Ada penerangan, itu juga sepertinya yang ngasih penerangannya pelit banget, soalnya cuma lampu neon kecil. Menurut cerita anak teman saya, tiba-tiba dia melihat ada sosok perempuan menunduk ke arah tembok. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Pakaiannya jelas warna putih kan. Nah, entah kenapa makhluk-makhluk begini kok gak Indonesia banget ya, gak ada yang pakai batik gitu. Lanjut lagi, anak teman saya sendiri antara yakin gak yakin itu orang atau setan. Tapi dia bilang gak ada bau wangi melati sama sekali. Dia juga gak memperhatikan kakinya menapak atau enggak, pakai sepatu atau sandal apa enggak. Yang dia jelas tahu, sosok perempuan itu nangis. Tapi karena anak teman saya nggak pernah mau tahu urusan orang lain, dia abaikan perempuan yang terdengar menangis itu. Dengan bersikap biasa aja, dia berlalu melewati sosok perempuan itu meskipun sekilas matanya ngelirik ke arah perempuan itu. Baru beberapa langkah aja dia ngelewati sosok perempuan itu, tiba-tiba sosok tersebut tertawa mengikik. Spontan anak teman saya menoleh ke belakang. Saat itulah Dipa melihat sosok perempuan itu tiba-tiba melayang perlahan, lalu terbang ke arah pohon nangka. Spontan dia berlari ketakutan. Dan ketika dia berlari, tiba-tiba di sisi kanannya ada sekelebatan warna putih yang meloncat-loncat. Ternyata itu pocong. Pocong itu berpapasan dengan dia yang tengah berlari. Dipa anak teman saya udah gak mikir panjang lagi. Dia lari di gang itu. Kata dia, saat itu benar-benar gak ada orang sama sekali. Di kejauhan dia melihat jalan raya. Maka ketika dia udah mendekati ujung gang, dia berhenti berlari. Dipa mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Syukur saat itu asmanya gak kambuh. Oh, jadi dia punya asma ya, penyakit asma. Di depan dia, lalu lalang kendaraan tidak begitu ramai, tapi lumayan menenangkan hatinya.
Yang jadi masalahnya adalah di seberang jalan raya ini dia harus kembali melalui jalan kecil berupa gang yang lagi-lagi gelap, tanpa lampu, dan di kiri kanannya tembok tinggi. Tapi karena tak ada alternatif jalan lain yang lebih cepat, dia terpaksa harus melewati jalan di depannya. Dan menurutnya, penampakan-penampakan setan gila yang berbarengan tadi tak akan lagi mengganggunya. Oh, jadi dia mikirnya tuh karena udah ngelewati jalan yang sepi tadi, jadi dia nggak akan ngelihat setan-setan yang tadi gitu, nggak akan ngelihat setan-setan lagi. Pikirnya kayak gitu. Karena dia sudah lewati jalan yang sepi tadi, maka selanjutnya dengan tenang dia berjalan melewati gang tersebut yang lagi-lagi tak ada orang yang lewat. Namun, baru belasan langkah dia berjalan, dia merasa tak enak hatinya. Dirinya merasa ada yang mengawasinya dekat dengan dia. Tapi entah di mana, di depannya jelas tak ada apa-apa. Karena dia memang berjalan ke depan. Dengan cepat dia pun menengok ke belakang. Spontan berarti kan menengok ke belakang. Takut kalau sesuatu yang membuat hatinya was-was itu ternyata ada di belakangnya. Nah, pas dia nengok, tak ada satupun juga. Dia pun mempercepat langkah kakinya menyusuri jalan sempit itu. Namun tak kenapa dia ingin sekali melihat ke arah atas. Jadi dia tuh penasaran gitu. Anaknya tuh dia penasaran. Dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari atas. Lalu dia pun dengan rasa penasaran melihat ke atas. Dan tepat di atasnya, dari balik tembok, sesosok wajah mematung melongo ke arahnya. Sesosok pocong dengan wajah menghitam. Pocong itu mematung aja nggak gerak, tapi matanya seolah menatap tajam di Pak. Melihat hal itu, anak teman saya sontak berlari cepat di tengah gang itu. Dia terus berlari hingga ujung sampai tiba-tiba ada motor yang menikung dari kanan gang dan hampir menabrak dia. Motor itu ngerem mendadak. Anak teman saya spontan menahan laju motor yang hampir aja menabraknya. Maaf, kata anak teman saya sambil tersengal-sengal. Pengendara motor itu terlihat keheranan melihat anak teman saya yang terengah-engah napasnya. Ada apa, Dek? Tanya dia bingung. Gak ada apa-apa kok, Pak, jawab anak teman saya menyembunyikan kejadian yang sebenarnya dia alami. Lalu dia berlalu begitu aja. Kini dia bisa bernapas lega karena kini kiri kanan jalan ini adalah rumah warga. Oh, jadi udah ketemu sama rumah warga. Sesampainya di rumah, anak teman saya langsung bercerita kepada ibu dan kakaknya. Teman saya sendiri saat itu belum pulang. Barulah ketika dia pulang, dia cerita semuanya. Oh, jadi dia tuh pertama cerita dulu sama ibu, sama kakaknya atas kejadian yang tadi dia alami. Terus pas ayahnya udah pulang, barulah dia cerita gitu sama teman saya itu. Lanjut teman saya ngobrol sama dia soal banyaknya makhluk halus yang dia lihat. Pada akhirnya teman saya kembali cerita soal dia waktu berumur sekitar 2 tahun yang tiba-tiba menjerit saat teman saya gendong dia dulu di rumah lain. Dia menjerit hingga histeris dan menyembunyikan wajahnya di dada teman saya. Dan 2 hari kemudian, anak teman saya yang kedua dengan santai bilang, "Ayah, tadi Cece ngeliat orang gak ada badannya di belakang, dekat kamar mandi, cuma kepala aja." Ngomongnya santai tapi ibunya yang kalang kabut. "Shh, ngomong apaan sih kamu?" Ibunya ketakutan. "Orang iya kok," katanya dia ngeliatin Cece. "Ya Cece liatin lagi," katanya gitu. Mungkin yang dilihat anak teman saya adalah balita. Dan seterusnya dia selalu diikuti banyak makhluk halus, banyak melihat penampakan, bahkan sempat membentak makhluk halus yang mengganggunya saat dia PKL di hotel berhantu. Nah, begitulah kejadian horor yang dialami anak teman saya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari jin atau setan yang mengganggu kita. Jangan lupa terus saksikan channel ini, like, komen, dan share. Cukup sekian cerita dari saya. Saksikan cerita-cerita misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.